Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama para alim ulama, asatidzah, tokoh masyarakat dan jamaah semuanya, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, diistiqomahkan dalam kebaikan dan ketaatan hingga diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, izinkan kami berbagi satu tema yang diminta oleh DKM. Kami menulisnya umroh perjalanan spiritual berjumpa Allah dan Rasulullah. Tapi tentu saya tidak akan bicara tentang pengalaman pribadi, karena biarlah itu menjadi pengalaman setiap diri kita dalam menunaikan setiap ibadah dalam agama kita, ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Yang akan saya sampaikan barangkali adalah sebuah pendekatan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Ali Syariati, bagaimana kita seharusnya menjalani setiap ibadah kita agar tujuan utama dari beribadah itu, yaitu kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, itu bisa tercapai. Jadi bagaimana ibadah kita itu tidak kering spiritual gitu ya, terkesan mohon maaf menjadi rutinitas saja, atau bahkan sebuah ibadah yang membutuhkan effort besar ya, seperti haji ataupun umroh, biayanya juga tidak sedikit, fisik juga perlu prima gitu ya. Tapi kalau kita gagal memaknainya dengan baik, maka itu mungkin tidak akan lebih dari sebuah perjalanan ibadah biasa saja, tanpa kemudian menghadirkan sebuah cita rasa kehambaan dalam qalbu kita, yang kemudian mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah dan akhirnya sampai kepada Allah. Ini pendekatan yang akan saya pakai insyaallah dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bagi yang sudah diberikan rezeki oleh Allah menunaikan ibadah haji ataupun umroh, mudah-mudahan barangkali bisa diberikan rezeki yang berikutnya untuk berangkat ke Haramain, untuk kemudian bisa lebih memaknai lagi sebuah ibadah puncak dalam Islam ya, haji ataupun umroh. Dan bagi yang belum diberikan rezeki dan kesempatan, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagaimana kita mempersiapkan ruhani kita agar kemudian Allah berkenan memanggil kita, dan ketika dipanggil kita dalam keadaan benar-benar siap mengoptimalkan rezeki yang diberikan oleh Allah itu, beribadah di Haramain. Saya mulai dari Quran surat Al-A'raf ayat 172. Ini adalah perjanjian primordial kita dengan Allah, bahwa setiap kita, sadarilah, telah membuat perjanjian primordial dengan Allah. Ketika di alam arwah, ketika Allah akan tiupkan ruh ke dalam rahim ibu kita, itu pasti akan dimintai persaksian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, Bani Adam, keturunan-keturunan mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan meminta persaksian kepada mereka terhadap ruh-ruh mereka.
Jadi setiap kita ketika di alam arwah itu diminta persaksian oleh Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Dan setiap kita yang kemudian terlahir ke dunia berarti sudah mengambil perjanjian itu, persaksian itu. Qalu bala syahidna. Mereka para ruh itu menjawab, bala, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi akan perjanjian dan persaksian itu. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah membuat persaksian itu agar kemudian manusia nanti di hari kiamat tidak berdalih. Ya, mereka berkata bahwa sesungguhnya terhadap perjanjian atau persaksian tauhid ini kami tidak pernah dimintai persaksian. Kami lengah atau lalai. Ini sebuah kesadaran spiritual harusnya yang senantiasa kita pelihara dalam jiwa kita, dalam kolbu kita, sehingga fitrahnya manusia itu, terlebih orang beriman, itu senantiasa cenderung kepada Tuhannya, cenderung kepada Allah, yang seharusnya itulah pusat magnet perjalanan hidupnya. Kemanapun dia melangkah, kemanapun dia beraktivitas, tujuannya tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang aku tuju dan keriduanmu lah yang aku harapkan. Namun kehidupan ini, dinamika kehidupan ini terkadang membuat kita lupa, atau bahkan sering lupa, atau mungkin sebagian kita akhirnya terpalingkan dari kesadaran spiritual ini, bahwa kita tidak lain hanyalah seorang hamba yang mengabdi semestinya totalitas kepada Allah. Maka kata Ali Syariati, seorang pemikir kontemporer asal Iran, beliau mengatakan dalam bukunya Haji, ini sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Jadi Bapak Ibu yang akan menunaikan ibadah haji mungkin sangat baik jika membaca buku beliau, Ali Syariati. Beliau mengupas haji secara spiritual agar haji itu berdampak dalam kehidupan setelah sepulangnya, tidak semata-mata mendapat gelar haji. Ini mohon maaf saya pakai peci ini bukan menandakan ini, karena peci hitam saya diminta oleh orang Aljazair. Nah, di rumah udah nggak ada lagi peci hitam, jadi saya pakai peci ini, ya, bukan menandakan. Kata Ali Syariati, cara paling cepat untuk mengembalikan kesejatian diri kita, mengingatkan kita kepada perjanjian primordial kita dengan Allah adalah dengan berhaji dan berumroh. Mengapa? Karena di situ ada satu rangkaian ibadah yang akan membuat kita, atau bahkan memaksa kita kalau belum sadar, untuk kembali kepada kesejatian diri kita itu. Karena itulah ibadah umroh dan sebetulnya semua ibadah dalam Islam harus kita maknai secara lahir dan batin. Kita meminjam penjelasan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Sirrul Asrar. Beliau menulis, "Fal ilmul munazzalu alaina ilmani, zahirun wa batinun, yakni asy-syari'atu wal ma'rifatu. Fa amara bisyari'ati ala zahirina wa bil ma'rifati ala batinina. Liyuntija min ijtima'ihima ilmal haqiqah kasyajarati wal awraqi yahsilu minha as-samrah." Jadi kata Syekh Abdul Qadir, ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu dibagi menjadi dua, ilmu zahir, ilmu batin, atau dengan kata lain syariat dan ma'rifat. Atau kalau kita meminjam rukun agamanya hadis Jibril, ya, hadis nomor 2 dalam Arba'in Nawawiyah, rukun agama itu bukan hanya Islam dan iman, tapi ada ihsan. Islam, iman, ihsan. Seringkali kita berhenti di Islam dan iman, sehingga rutin ibadah kita menjadi terkesan legal formal, ya.
kita tidak bisa merasakan cita rasa kehambaan kita kepada Allah. Kita tidak merasakan koneksitas ruhani kita dengan Allah, padahal kita berasal dari Allah. Ruh kita ini ditiupkan oleh Allah. Maka menjadi aneh kalau kemudian kita seperti robot gitu ya, yang ibadahnya seperti mekanistik mesin, ya rutinitas saja. Karena apa? Karena kita terfokus di Islam dan iman, syariat dan akidah saja. Kita lupa untuk mendalami ihsan. Padahal ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi sebuah kesadaran spiritual akan bahwa kita itu ketika beribadah berjumpa dengan Allah, melihat dengan Allah. Allah seakan-akan hadir di hadapan kita tanpa hijab. Dan kalau kita belum sampai di level itu, yakinlah sesungguhnya Allah melihat kita. Kan harusnya sampai di situ. Tapi terkadang kita kemudian terjebak dalam pemahaman legal formal ya dalam beribadah, sehingga berhenti di fikih saja. Inilah yang kemudian kita belum bisa merasakan cita rasa beribadah itu. Nah, maka Syekh Abdul Qadir mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ya, yang diajarkan kepada kita bukan hanya syariat tapi juga ma'rifat. Syariat mengurusi zahir kita ya. Secara fikih sholat kita memang harus memenuhi syarat sah, syarat wajib, rukunnya, sunnahnya dan seterusnya. Tapi nggak boleh berhenti di situ. Karena wabil ma'rifati ala batinina. Ma'rifat itu menjelaskan tentang kita bagaimana kondisi batin kita. Salat yang akan sampai kepada Allah adalah salat yang khusyuk. Khusyuk itu bukan babnya fikih. Bayangkan kalau khusyuk menjadi rukun salat, ya mungkin banyak salat kita yang nggak diterima. Tapi kemudian bukan berarti kita melupakan khusyuk wilayah batin ini. Nah, disitulah kemudian kita diajak untuk menempa ruhani kita, menempa spiritualitas kita, agar setiap ibadah kita pun umroh ya, tidak kemudian menjadi terkesan rutinitas ya, atau terkesan tampilan luar saja. Tawaf, muterin Ka'bah, yang penting dapat 7 putaran selesai, sa'i 7 kali bolak-balik selesai. Tapi tidak ada perbedaan cita rasa di kolbu kita sebelum umroh dan sesudah umroh atau saat melaksanakan umroh. Jadi ketika umroh, kolbu kita itu ya begini aja. Begitu di Masjidil Haram, lihat Ka'bah langsung, tawaf muterin Ka'bah, sholat di belakang makam Ibrahim, juga nggak ada perbedaan dalam kolbu kita itu. Cita rasanya Allah nggak kasih itu. Cita rasa bagaimana kehambaan itu Allah nggak kasih. Kenapa nggak kasih? Bisa jadi karena kita fokusnya memang di zohir saja. Nah, ini yang diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir. Liyunti jamin ijtima'ihima ilmal hakikoh, menggabungkan keduanya itu agar kita sampai kepada hakikat, seperti pohon dan dedaunan yang kemudian menghasilkan buah. Nah, ini yang ingin kita tuju. Ibadah kita itu harus menghasilkan buah. Bagusnya pengamalan keislaman dan keimanan seseorang tercermin dalam keihsanan. Wa illa fa bi mujarradi ilmi zahir la tahsulul haqiqah wa la yasilu ilal maksud. Kalau kita hanya mengambil yang zahir saja, syariat saja, maka kita tidak akan sampai kepada hakikat dan tidak akan sampai kepada tujuan atau maksud dari beribadah itu. Baik sholat, zakat, puasa, haji, umroh, akhirnya kita nggak sampai kepada tujuan hakiki dari beribadah itu adalah penghambaan yang sangat dalam kepada Allah. Cita rasa itu terasa dalam kalbu kita. Itulah yang sering disebut oleh para sufi sebagai wusul ilallah, ketersambungan rohani kita dengan Allah. Memang harusnya begitu, karena kita, esensi diri kita kan ruh kita. Jasad ini hanya cangkang. Jasad ini nggak akan bernilai tanpa adanya ruh. Jasad ini nggak akan bernilai tanpa adanya iman. Maka yang esensi dari diri kita adalah ruh kita itu. Ruh yang ditiupkan oleh Allah itu harusnya memiliki ketersambungan. Kenapa nggak tersambung? Ya tadi kata Adli Syariati, karena banyak distorsi-distorsi, distraksi-distraksi yang memalingkan kita dari kesejatian diri kita sebagai hamba. Fal ibadatul kamilatu bihima la biwahidihima kama qala ta'ala. Jadi kata Syekh Abdul Qadir bahwa ibadah yang sempurna itu bukan dengan salah satunya,
melainkan dengan menggabungkan dimensi syariat dan ma'rifat itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibnu Abbas menafsirkan liya'budun itu ay liya'rifuni. Nah, ini dikutip oleh Syabdul Qadir, ay liya'rifuni faman lam ya'rifhu kaifa ya'buduhu. Yang dimaksud liya'budun itu adalah liya'rifuni, untuk mengenalku, karena bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah tanpa mengenal Allah. Satu contoh, Allah punya sifat Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Kedalaman kita memaknai mengenali Allah sebagai Al-Ghaffar, Al-Ghafur akan menghadirkan sebuah cita rasa yang berbeda ketika kita beristighfar kepada Allah. Dalam bukunya Menyingkap Tabir Ilahi, Prof. Quraish Shihab menjelaskan Al-Ghaffar itu ampunan Allah yang luas tak bertepi. Dosa kita sepenuh langit dan bumi tanpa ada syirik, datang kepada Allah, minta ampun, Allah ampuni. Itu Allah Al-Ghaffar. Dosa semua makhluk digabungkan, dibandingkan dengan ampunan Allah, nggak ada apa-apanya. Itu Allah Al-Ghaffar. Allah Al-Ghafur, Allah mengampuni berulang-ulang. Sesering apapun kita lupa, error, lalai, dosa maksiat, kalau kita minta ampun kepada Allah, minta ampun lagi kepada Allah, Allah mengampuni lebih sering lagi. Bahkan mungkin sampai kita bosan minta ampun kepada Allah, Allah tetap mengampuni. Itu Allah Al-Ghafur. Pengenalan kita kepada Allah dengan kesempurnaan sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna itu akan membedakan cita rasa dalam kolbu kita ketika kita beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Itu baru kita mengenali Al-Ghaffar, Al-Ghafur, belum nama-namanya yang lain. Dan Allah sesungguhnya tidak bisa kita jelaskan kesempurnaan keagungannya dengan nama-namanya itu. Jadi kita hanya sekedar mencoba mengenali, ya. Sebuah pengenalan, kata Imam Ghazali, itu sebuah pengenalan untuk bisa mengenali yang sesungguhnya juga tidak akan pernah kita mengenali Allah secara sempurna. Tapi kalau tidak mengenali sama sekali, bagaimana kita bisa merasakan cita rasa beribadah itu? Sehingga ibadah kita nggak ngefek. Bahwa innas sholata tanhanil fahsya'i wal munkar itu adalah sholat yang zahir batin, sholat yang syariat ma'rifat. Seseorang yang merasakan rasa malu luar biasa kepada Allah yang sudah menciptakannya, sudah memberikan rezeki kepada dirinya, sudah memenuhi segala fasilitas untuk dirinya, nafas, jantung semua berdetak, enggak pernah diminta. Kesadaran seperti itulah yang membuat dia merasa malu untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau enggak pernah muncul kesadaran itu, karena enggak pernah dilatihkan, ya akhirnya sensitivitas itu tidak muncul, cita rasa itu tidak muncul. Nah, ini yang diingatkan oleh Syabdul Qadir. Maka dalam konteks ketika kita diberikan rezeki oleh Allah untuk berumroh, mari kita kemudian maknai secara spiritual, secara makrifah, ya, agar kita sampai kepada hakikat. Tidak hanya secara syariat, fikih, ihram, pakai 2 lapis selesai dan seterusnya. Ya selesai, sah ibadah umrohnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana peningkatan kualitas kolbu kita di sisi Allah? Dan ini memang subjektivitas. Tidak bisa kemudian orang lain menilai seseorang. Itu adalah subjektivitas dirinya, pengalaman pribadi dirinya. Apakah kemudian ada perbedaan cita rasa dalam kolbunya kepada Allah, kepada Rasulullah, ataukah sama saja sebelum atau setelah ibadah umroh? Nah, maka mari kita coba maknai, kita meminjam penjelasan dari Ali Syariati untuk memaknai perjalanan spiritual ibadah umroh. Ketika kita mulai di Mikot, ya, kalau dari Madinah Bir Ali, kami waktu itu landingnya di Madinah, jadi kami mengambil Mikotnya di Bir Ali. Ketika kita mulai pakai pakaian ihram, ya, bukan hanya sekedar niat labbaik Allahumma umrotan, nawaitu umrota wa ahramtu biha, bukan sekedar berniat berihram karena Allah lillahi ta'ala. Tapi di situ harus kita tumbuhkan sebuah kesadaran, inilah titik awal kita diminta oleh Allah, bahkan dipaksa kalau kita belum sadar menanggalkan semua ego dan keakuan diri kita. 2 lapis kain ihram itu menunjukkan kita itu jenazah yang sedang berjalan, tidak lebih dari itu.
Tidak boleh pakai pakaian dalam apapun, polos saja, 2 lapis kain atas bawah. Maka siapa yang kemudian haji atau umroh masih bawa-bawa jabatannya, bawa-bawa identitas keduniaannya, nggak akan diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Maka Allah ingatkan kita lewat ihram itu, tanggalkan semua ego dan keakuan kita, siapapun Anda ya. Dan Mutawif itu pernah cerita, memang ada saja orang-orang ya, pejabat di Indonesia yang masih bawa-bawa jabatannya ketika beliau membimbing haji gitu ya, cerita masih bawa-bawa jabatannya, masih tunjuk-tunjuk, masih nyuruh-nyuruh gitu ya, masih merintah-merintah, padahal sudah pakai pakaian ihram, ada di Masjidil Haram, tapi masih seperti itu. Nah, ini sebuah pelajaran bagi kita. Mungkin sah saja, tawafnya sah karena 7 putaran, ihramnya juga sah, udah niat. Tapi pertanyaannya apakah makbul, mabrur atau tidak? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Maka tanggalkan semua ego kita, keakuan diri kita, topeng kita, semua tanggalkan, polos. Kita ini jenazah yang sedang berjalan, ingin kembali menjadi hamba sejati di hadapan Allah. Maka niat kita satu saja, jaga, murnikan niat jumpa dengan Allah, bukan yang lainnya. Nah, ini yang harus kita tanamkan, kesadaran spiritual ketika mulai niat berihram, labbaik Allahumma umratan. Ini yang pertama. Gagal kita kemudian mengondisikan ruhani kita dalam kondisi nol seperti ini, akan berdampak pada rangkaian manasik umrah selanjutnya. Tapi ketika kita mengondisikan betul, menolkan diri kita, ingin betul-betul menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba, bukan siapa-siapa, maka mudah-mudahan cita rasa itulah yang akan terus naik, terus terasa, bergetar kalbu kita, dan tanpa perlu direkayasa air mata itu kemudian menetes, mengalir. Dan kalau nggak ditahan mungkin akan semakin deras mengalirnya. Itu nggak direkayasa, itu muncul akibat kesadaran spiritual yang kemudian bersambut dengan pancaran cahaya dari Allah. Ketika masuk Masjidil Haram, sadarilah kemudian kita betul-betul sudah berada di hadapan Allah. Hadirkan cita rasa kebesaran dan keagungan Allah dalam hati. Yang agung, yang besar hanya Allah. Itu yang harus dimunculkan dalam hati. Maka talbiyah, sejak ihram itu kan disunahkan terus baca talbiyah sebanyak-banyaknya. Itu bukan sekedar baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik tanpa diresapi. Diresapi harusnya itu. Diresapi sehingga cita rasa dalam kalbu kita semakin terasa kuat. Kalau ibarat magnet itu, tarikannya semakin kuat itu. Tarikannya semakin kuat. Sudah nggak ada ingatan apapun, sudah benar-benar nggak mau apapun kecuali Allah aja. Nah, di situ kita akan semakin naik spiritualitasnya. Kemudian kita berdoa dengan penuh kekhusyuan, ya bisa dibaca nanti doa-doanya dalam tuntunan umroh. Ya, masuk Masjidil Haram, Allahumma anta salam minka salam wa ilaika yad'u salam fa inna rabbana salam adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali ikram Allahumma aftah li abwaab rahmatik, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca. Ini aspek fikih kalau kita nanti membaca bacaan-bacaan. Tapi bagaimana bacaan itu bisa semakin berdampak pada kalbu kita, itu yang penting. Nah, ketika melihat Ka'bah, ya, kita berdoa, ada doa khususnya, nanti silakan dibaca dan dipelajari gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ketika melihat Ka'bah itu kita semakin menguatkan cita rasa ihsan itu, bahwa kita betul-betul akan berhadapan dengan Allah, menghadap kepada Allah. Pertanyaannya, ini yang harus dimunculkan dalam hati kita, Allah mau nerima kita enggak? Kan itu pertanyaannya. Maka ngemis-ngemislah di situ. Hati kita itu ngemis-ngemis kepada Allah agar Allah mau nemui kita. Di Al-Quran Allah kan bilang, ada orang-orang yang Allah tuh enggak mau lihat sama sekali di akhirat nanti tuh. Bayangkan, lihat aja enggak mau, mandang aja enggak mau, natap aja enggak mau, apalagi mengampuni. Coba bayangkan. Maka masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah itu, sudah akan mulai start tawaf itu, ngemis-ngemislah kepada Allah agar Allah mau nemui kita, nggak ditolak kedatangan kita itu.
Nah, ini yang perlu kita hadirkan. Masuk rukun umroh kedua. Rukun umroh pertama ihram, niat melaksanakan ibadah umroh di miqat. Nah, tawaf ini rukun ihram kedua. Rukun umroh kedua, maaf. Tawaf secara fikih, secara syariat terlihat muter-muter Ka'bah saja 7 kali muter. Mulai dari rukun Hajar Aswad sejajar bahu kiri kita, kemudian bismillah Allahu akbar, kita cium, mulai bergerak. Kita baca doanya. Tapi kan lagi-lagi pertanyaannya, apakah kemudian kita tidak merasakan ketersambungan rohani itu dengan Allah? Maka ini sekali lagi yang harus terus kita jaga. Mulai tadi Masjidil Haram cita rasa ihsan itu sudah mulai dihadirkan, ngemis-ngemis kita agar Allah mau nemui kita. Kalau Allah mau nemui kita itu pasti beda rasanya, Pak. Dengan Allah nggak mau nemui kita, itu pasti beda. Maka para wali itu yang sering dimohonkan itu, mereka ngemis-ngemis agar Allah mau nemui mereka ketika di dunia. Itu yang disebut dengan usul ilallah, itu ketersambungan rohani dengan Allah. Ya, para sahabat selevel Abu Bakar, Umar nggak usah ditanya, itu luar biasa ketersambungannya dengan Allah. Nah, maka ketika tawaf itu, sadarilah itu bukan sekedar bergerak memutari Ka'bah, tapi itu adalah bergerak menuju Allah semata. Kita sedang diajarkan untuk mengondisikan ruhani kita, dan bahkan nanti selepas menunaikan ibadah umroh, gerak hidup kita itu hanya menuju kepada Allah semata. Kalau sebelum umroh masih bisa digoyang dengan cek 10 miliar, sudah umroh ya nggak ngefek sama sekali. Udah nggak ada nilainya lagi dunia di mata kita. Mau disogok dengan 10 miliar, 20 miliar, mau disuap dengan apapun, udah nggak ngefek. Karena bukan itu lagi. Sudah benar-benar terkondisikan, tersibgoh, berjalan menuju Allah semata. Itu harusnya buah yang muncul setelah tawaf. Jadi tawaf itu adalah bergerak menuju Allah semata. Mana ada yang kemudian lawan arah, harusnya memutar ke kiri, lawan arah ke kanan? Enggak ada. Dan bahkan sesungguhnya semesta jagat raya ini juga semuanya muternya kan seperti muternya orang tawaf. Sebuah isyarat sesungguhnya bahwa semua itu memutar tunduk kepada Allah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Itu kan di surat Al-Insyiqaq atau Al-Infitar itu ya. Mau sukarela, mau terpaksa, semua di semesta ini tunduk kepada Allah. Ya, manusia aja kayaknya yang paling banyak ininya melawannya kepada Allah. Jangan dikira ikan yang berenang di lautan, burung yang terbang di angkasa, mereka nggak bertasbih. Bertasbih semua kepada Allah. Dedaunan semua bertasbih kepada Allah. Itulah kenapa para sufi mengajarkan kalau nggak ada butuh-butuh, jangan iseng tangan kita itu narik-narik, metik-metikin dedaunan yang kita lewat jalan itu, karena daun itu sedang bertasbih kepada Allah. Lagi bertasbih kita petik, gitu ya. Membebaskan diri dari menghamba kepada selain Allah. Maka tawaf itu kesadaran spiritual. Sudah, kalau sebelumnya kita menghamba uang, hamba jabatan, tanggalkan itu semua ketika tawaf itu. Kita hanya menghamba kepada Allah saja. Di depan kita Ka'bah itu simbol tauhid, semua menghadap kepada Ka'bah ketika beribadah. Di situ harusnya kita menghamba kepada Allah, enggak kepada yang lain. Menghadap dan musatkan hati hanya kepada Allah. Kalbu kita ini hanya bisa diisi dengan Allah sesungguhnya, hanya kompatibel diisi dengan Allah. Tapi kita paksa-paksain isi dengan uang, ya, isi dengan jabatan, meskipun dengan injak bawahan, jilat atasan, maka apa yang timbul? Gelisah hati kita itu, nggak ada tenang-tenangnya. Hati kita itu hanya kompatibel diisi dengan zikrullah, nama Allah aja itu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka tawaf itu mengingatkan kita, pusatkan kalbu kita hanya kepada Allah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nggak ada selain Allah di kalbu kita. Kalau sudah seperti itu nanti akan tatmainnul qulub. Mau susah, mau senang, mau hujan, mau panas, nggak ngefek tuh bagi orang yang sudah sampai di level itu.
Kesadaran kesejatian penghambaan menuju keabadian bersama Allah. Orang beriman itu harusnya pengennya bersama Allah saja. Maka ketika Nabi menjelang ajalnya itu ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, engkau ingin tinggal bersama para sahabat beberapa waktu lagi atau kembali kepada Allah? Apa jawaban Nabi? Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Kembali kepada kekasih sejati Allah. Padahal secara manusiawi kan wajar, Nabi sudah berjuang, akhirnya Fathul Mekah, semua orang berbondong-bondong memeluk Islam, hiduplah lebih lama lagi bersama para sahabat, sekedar menikmati sebuah kenikmatan dari Allah akan janji kemenangan itu, kan wajar manusiawi. Tapi Nabi itu kan spiritualitasnya udah nggak perlu kita jelaskan lagi. Manusia paling mulia, kekasih sejati Allah tertinggi ya Nabi Muhammad. Maka ketika diberikan tawaran itu, ya Nabi milih kembali kepada Allah. Nah kita umat Nabi, kita mau ikut Nabi atau ikut siapa? Kalau kita ikut Nabi, maka kita memilih menuju keabadian bersama Allah. Ya tentu beda, Allah abadinya bako, kita abadinya khuld gitu ya, abadi karena diabadikan begitu. Nah tawaf itu menghadirkan sebuah kesadaran bahwa kita itu harusnya memilih menuju keabadian bersama Allah. Kalau memilih menuju keabadian bersama Allah, yang nggak terikat dengan yang fana-fana, uang fana, jabatan fana, ya, apalagi yang fana-fana. Ya dunia ini semua fana. Kalau kalbu kita terikat dengan yang fana-fana itu, ya nggak mungkin kita bisa bersama Allah. Maka lepaskan, tanggalkan itu semua. Selepas pulang umroh pun itu semua sudah lepas, sehingga tidak ada tersandra oleh apapun kita itu. Nah, kalau sekarang kan kita mungkin banyak tersandra, mungkin orang-orang yang diamanahi jabatan di pemerintahan dan seterusnya gitu ya, kita doakan semoga mereka ditolong oleh Allah agar melepaskan dari sandraan-sandraan ya, saling mengunci dan seterusnya, itu merepotkan. Maka kita belajar untuk kembali menjadi hamba yang sejati, lepaskan keterikatan dari siapapun untuk menuju keabadian bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat di makam Ibrahim. Selesai tawaf itu disunahkan sholat di makam Ibrahim. Ini bukan rukun umroh, tapi disunahkan. Makam Ibrahim itu yang gambarnya ada semacam apa itu, tidak jauh dari Ka'bah, sekitar 10 atau 11 meter di depan Multazam. Di antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu yang dinamakan Multazam. Tapi sekarang dipagerin, sejak Covid itu dipagerin, nggak bisa mendekat, nggak bisa megang Hajar Aswad, nggak bisa kemudian menyentuh Multazam, dipagerin, dilingkarin. Ya, kita paling bisa berdoa persis depan Multazam. Dan sholat selesai tawaf itu sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Maka lagi-lagi kalau sholat sunnah saja ya mungkin selesai 2 rakaat itu. Tapi pertanyaannya apa makna yang muncul dalam kolbu kita itu? Nah harusnya kemudian kita coba berusaha menghayati lika-liku perjalanan dan perjuangan Nabi Ibrahim. Bagaimana kemudian beliau itu hidupnya full, totally untuk Allah, semua untuk Allah, apa yang diminta oleh Allah dipenuhi. Dan bagaimana kekokohan tauhid beliau itu sampai ketika dihukum setelah menghancurkan patung-patung Namrud itu, dilemparkan kepada api, ya memang enggak goyang sedikit pun. Sampai Allah berfirman kan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah dingin dan selamatlah bagi Ibrahim. Dan sebetulnya kan kita melihat orang-orang yang seperti ini bukan hanya pada sosok para nabi. Bagaimana Masyitoh itu betapa juga kokohnya itu, dilempar oleh Fir'aun ke kuali yang mendidih itu, enggak goyang itu. Bilal ditimpa batu besar, panas, dijemur. Yang sudah menunaikan ibadah umrah atau haji pasti tahu kondisi cuaca di sana seperti apa. Kita bayangkan dulu Bilal dijemur, terik, telanjang dada, timpa batu, tapi nggak goyang itu. Nah kita hayati itu. Diminta oleh Allah taruh Hajar dan Ismail di lembah yang nggak berpenghuni, biwadin ghairi lizarin inda baitikal muharram, dituruti. Nggak ada protes-protesnya itu Nabi Ibrahim. Nah kita hayati selami itu, sosok Ibrahim itu
perjalanan perjuangannya itu, dan kemudian kita teguhkan, kita juga ingin seperti Nabi Ibrahim. Maka dua nama Nabi yang kita baca dalam sholawat di dalam sholat adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kalau nggak dibaca nggak sah sholatnya. Sholawat salah satu rukun sholat. Nah, kita hayati itu Nabi Ibrahim itu sampai puncaknya anak sematawayang diminta dikorbankan. Nah, maka penghayatan terhadap sosok Nabi Ibrahim ketika sholat di belakang makam Ibrahim itu mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada menggapai cinta sejati Allah. Bahwa sekali lagi yang hak untuk kita tuju, untuk kita berikan semua segalanya, untuk kita menghamba hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesadaran spiritual yang harus muncul ketika kita sholat di belakang makam Ibrahim. Mungkin situasinya kalau secara fisik akan kurang kondusif ya, karena banyak orang, belum askar yang belum apa-apa pindah ya. Tarik gitu kan, suruh pergi. Tapi bagaimana kolbu kita itu nggak goyang. Fisik kita boleh banyak suara dan seterusnya, askar juga suruh pindah-pindah dan seterusnya, jangan lama-lama, itu kan fisik. Tapi kalau kolbu kita itu tetap sudah terkoneksi kuat dengan Allah, nggak bisa digoyang. Makanya umroh itu ya, yang memang terlihat fisiknya cukup lumayan, kita apalagi haji ya, dari Mina lontar jumrah itu lumayan, tapi yang akan membuat kita tidak tergoyahkan, tidak terusik dengan situasi kredit dan sebagainya, itu kolbu kita. Itu yang harus kita kondisikan. Selepas sholat di makam Ibrahim disunahkan minum air zam-zam, melambangkan kebeningan dan kesucian. Kita disunahkan untuk berdoa. Kalau dari Ibnu Abbas doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika arhamar rahimin. Kita maknai doa itu karena air zam-zam itu ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu akan memberikan manfaat sesuai dengan doa yang dipanjatkannya. Maka kalau kita ingin jaga dari konteks awal itu, berdoalah agar yang dibersihkan itu bukan hanya atau dibebaskan dari penyakit, kan wasyifaan min kulli da'in wasaqamin, bukan hanya penyakit fisik, tapi justru yang paling penting adalah penyakit hati. Ini yang susah Pak bersihin. Kadang hilang muncul, hasad misalnya, dengki, nggak suka, nggak senang lihat teman kita berhasil. Itu kadang kita bisa, tapi lain waktu muncul lagi. Nggak suka sama orang, benci sama orang, kadang bisa kita minimalisir, tapi nanti lain waktu muncul lagi. Apalagi kalau yang naik itu junior kita ya. Kita senior udah sekian belas tahun, dia baru beberapa tahun kok bisa melangkahi jabatan saya. Oh, itu hasadnya kalau nggak dijaga itu menghapuskan semua ibadah kita itu. Nah, maka kita minta ketika minum air zam-zam itu bukan hanya dibebaskan dari penyakit fisik. Jadi wasyifan min kulli da'in wasaqamin itu adalah dibebaskan dari justru yang paling penting penyakit-penyakit rohani. Minta kepada Allah agar dibersihkan kalbu kita ini dari penyakit-penyakit rohani. Nah, ini yang perlu kita sadari. Kita terus jaga kondisi spiritualitas kita ketika menunaikan ibadah umrah itu. Nah, kemudian sa'i. Jadi rukun umrah setelah ihram, tawaf itu sa'i. Sa'i melambangkan kesungguhan mujahadah. Tidak ada kedudukan mulia di sisi Allah tanpa ada mujahadah. Mustahil itu. Makanya para mursyid itu menempa betul murid-muridnya, para salik itu agar mau mujahadah, riyadhah, mujahadatun nafs, riyadhah spiritual, latihan spiritual. Karena tanpa mujahadah nggak mungkin kemudian bisa memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Istiqomah, mudawamatu alal khair, mudawamatu fi taatillah, konsistensi dalam taat kepada Allah.
Nah, sa'i itu melambangkan kesungguhan mujahadah. Bagaimana Bunda Hajar itu bolak-balik tuh sofa marwah gitu. Sekarang enak, Pak. Marmer, AC gitu kan. Maka kalau kita tidak memaknai, menghadirkan visualisasi bagaimana waktu itu Bunda Hajar, bagaimana suasana kebatinan Bunda Hajar ketika itu, ya saya akhirnya menjadi kita lewat aja, toh adem ini AC, Pak. Itu marmer itu adem, nggak kerasa. 426 meter sekali jalan, berarti 7 kali kurang lebih sekitar 3,5 kilo, itu nggak kerasa bagi yang masih muda. Kalau yang sudah tua kerasa juga. Tapi maksud saya adalah, kalau kita tidak membayangkan suasana kebatinan Bunda Hajar ketika itu di tengah padang pasir, nggak ada siapa-siapa, anaknya kehausan, nyari air, itu kayak gimana suasana batinnya itu? Kalaulah bukan kekuatan iman yang yakin dengan Allah, karena beliau dan anaknya ditaruh di situ karena perintah Allah, bukan keinginan suaminya, maka keyakinan kepada Allah itulah yang membuat dia tetap kokoh, ajeg, megang ke Allah. Nah, itu yang perlu kita hadirkan. Mujahadah. Kalau kita pengen dekat sama Allah, ya mujahadah. Tanpa mujahadah nggak ada. Nah, kata para ulama, latihan mujahadah itu ada 3. 1, taklilul manam, sedikit tidur. Sedikit tidur berarti banyak qiyamul lailnya, banyak ibadah malamnya. Tapi bukan berarti nggak tidur ya. Sesuai kita punya ukuran diri kita masing-masing. Berapa butuhnya kita tidur itu? Mungkin sebagian orang 4 jam cukup, 5 jam cukup. Tapi pengalaman saya di Madinah dan Mekah itu sebetulnya memang tergantung pengondisian dan kemudian niat kita. Rata-rata kami tidur setiap malam itu cuma 3 jam sampai 3,5 jam, karena kita memanfaatkan iktikaf di sepertiga malam itu di Nabawi sama di Masjidil Haram. Sayang gitu kan kalau tidak kita manfaatkan, karena sholat 2 rakaat saja di Masjidil Haram sudah isya ya, kita nanti beri di sini, itu senilai dengan setiap rakaatnya 100.000. Jadi kita sholat 1 rakaat di MRT, di sholat di Masjidil Haram 1 rakaat, itu kita sholat di MRTK ini 100.000 rakaat. Susah ngejarnya, Pak. Di Masjid Nabawi 1.000, susah ngejarnya. Maka kita manfaatkan, dan alhamdulillah sebetulnya ketika siangnya tidak merasa ngantuk, tidak merasa lemes dan seterusnya. Lagi-lagi ketulusan kepada Allah, mungkin ini yang akan kemudian disambut oleh Allah. Ketulusan, kerinduan, kecintaan kepada Allah itu yang akan disambut oleh Allah. Karena sudah isya, kita break dulu. Mungkin insya Allah tidak lama lagi, 15 menit lah saya akan bersingkat setelah isya. Mudah-mudahan bisa tuntas nanti sampai di akhir. Demikian sementara saya cukupkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmatullah, mohon izin mungkin maksimal 15 menit. Mohon keridoan waktunya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi oleh-oleh penting dari sa'i itu adalah tumbuhnya mujahadah dalam qalbu kita untuk mendekat kepada Allah. Para ulama mengajarkan taklilul manam, taklilut to'am kedua, sedikit makan. Artinya mulai belajar memperbanyak puasa. Karena tidak ada kedekatan kepada Allah yang dicapai melalui perut kenyang, nggak ada. Tapi dengan perut yang terbiasa untuk berpuasa. Pertama tadi taklilul manam, taklilut to'am, taklilu yang ketiga kalam.
mempersedikit bicara yang tidak perlu. Artinya apa? Banyak zikir berarti. Jadi lisan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Hai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maka di ayat lain kita diingatkan oleh Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi zikirnya itu sepanjang aktivitas. Ini adalah mujahadah. Maka di surat Al-Ankabut Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan hidayah, petunjuk, lanahdiyannahum, ada lam taukid dan ada nun taukid sakilah di ujungnya, menunjukkan kepastian yang Allah janjikan hidayah itu ya, menuju Allah. Kalau ada apa? Jahadu, kesungguhan, mujahadah, mau melawan hawa nafsu kita, mau menekan hawa nafsu kita. Yang mengontrol diri kita itu adalah kolbu kita ya, bukan hawa nafsu kita. Tidak berputus asa dari rahmat Allah, sesulit apapun kondisi kita yang direpresentasikan dengan sulitnya kondisi Bunda Hajar ketika itu. Ketika kita kemudian tulus menuju Allah, maka Allah akan berikan jalan-jalan keluar itu. Dan jalan keluar itu seringkali tidak linier dengan bentuk usaha kita. Bunda Hajar larinya Safa Marwah. Air Zam-Zam keluarnya dari hentakan kaki Ismail. Enggak linier. Itulah mekanisme kehendak Allah. Ya Allah berkehendak mutlak. Yang Allah minta kepada kita kesungguhan aja. Kalau kita sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, sungguh-sungguh minta tolong kepada Allah dalam semua kesulitan yang kita alami dalam kehidupan ini, yang dituju adalah Allah dalam apapun aktivitas kita, maka Allah akan tarik kita itu. Jadi kata para sufi itu, kalau kondisi kalbu kita sudah memang tulus ikhlas diarahkan kepada Allah, Allah akan tarik itu. Tapi pertanyaannya, kita sudah tulus belum menuju pada Allah gitu kan? Mujahadah ingin menuju pada Allah atau masih goyang-goyang. Nah, belajar dari Bunda Hajar ini, dari Sai ini, sebuah keyakinan total kepada Allah bahwa dalam kondisi apapun arahkan sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Allah akan memberikan nikmat dan karunia-Nya. Tentu dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Terakhir, rukun dari umroh adalah tahallul. Maka tahallul itu berarti selesai melaksanakan ibadah umroh, ini digunting. Kalau di sana ya guntingnya sedikit Pak, nanti begitu di barbershop baru dibotak gitu ya. Karena Rasulullah mendoakan Allahumma arham al-muhallikin 3 kali. Ya Allah rahmati orang yang mencukur habis rambutnya. Allahumma asbutli bikulli sya'ratin hasanatan wa nuran fi yaumil qiyamah. Ya Allah tetapkan untukku dari setiap helai rambutku itu kebaikan dan cahaya di hari kiamat. Makanya anjurannya dibotak. Lalu sahabat bilang, al-muqassirin gimana nih Nabi? Ya udah nggak apa-apa deh. Allahumma arham al-muqassirin. Tapi sekali Nabi mendoakannya. Yang botak habis 3 kali Nabi doakan, yang dipendekin aja sekali. Tapi bayarnya di sana lebih mahal dipendekin doang, Pak. Haji Muslim pasti tahu ya. Kalau dibotak habis 10 real, saya tanya. Kalau pendekin doang 15 real katanya. Nah, tahallul ini titik kritis Pak, menurut kajian kita ya, Minjam Ali Syariati. Ketika kita selesai tahallul, hati-hati. Di situ kalau muncul rasa ujub bahwa kita selesai melaksanakan ibadah umroh itu karena kekuatan diri kita, disitulah hati-hati. Udah naik, jatuhlah kemudian ruhani kita. Maka kembalikan semuanya kepada Allah. Kita kemudian lancar menunaikan manasik umroh itu semata-mata karena pertolongan Allah, semata-mata karena hidayah Allah. Allah kondisikan, apalagi kalau kemudian kita merasa cita rasa ruhani kita semakin naik, maka kembalikan sepenuhnya kepada Allah. Jangan sampai kemudian ada rasa memang saya ini orang soleh. Nah udah hancur semua Pak, bubar semua itu Pak. Maka yang perlu dimunculkan adalah rasa harap kepada Allah. Allah terima ibadah umroh kita. Allahumma jalla umratana umroh makbulah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan nang tabur. Jadi Allah, kita harap betul kepada Allah.
agar Allah terima ibadah umrah kita ini dengan segala kekurangannya, dengan segala cacatnya, dengan segala hal yang mungkin mengotorinya. Allah terima, Allah bersihkan. Itu yang harus dimunculkan. Jangan alhamdulillah selesai juga umrohnya, hebat juga saya. Nah, itu hati-hati Pak. Itu memang nggak muncul, nggak kelihatan di fisik Pak, tapi goresan di kolbu itu. Memang urusan kolbu itu susah Pak, rumit. Makanya para ulama itu betul-betul mentakdib kolbu. Geser dikit aja itu Allah udah beda itu perlakuannya. Nah makanya setelah rasa harap kepada Allah, kerinduan hati untuk terus mendekat kepada Allah. Nah ini kuncinya nanti sepulang umroh. Ini juga saya ingin sekaligus menyampaikan nih. Kadang saya ingin kaitkan dengan halal bihalal. Selepas Ramadan kita Idul Fitri, wah kembali kepada kesucian. Insya Allah dosa diampuni oleh Allah lewat Ramadan, nol saldo dosanya. Sudah maaf-maafan, insya Allah halal juga. Apa yang muncul dalam benak kita setelah lewat Ramadan masuk Syawal? Ya malas-malas dikit bolehlah gitu kan, nyerempet-nyerempet dikit bolehlah. Itu titik kritis Pak. Harusnya bukan itu yang muncul. Justru ketika kita dalam kondisi sudah insya Allah disucikan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah lewat ibadah Ramadan ataupun ibadah umroh dengan simbol tahallul itu, maka yang perlu kita sadari adalah inilah kesempatan bagi kita untuk terus mendekat kepada Allah. Karena Allah itu Al-Quddus, Maha Suci, tidak bisa didekati dengan hati yang kotor. Maka ketika kita sudah mengalami proses pembersihan di Ramadan, ya, di umroh, sudah selesai manasik, jaga itu cita rasa di kolbu itu, mintalah kepada Allah untuk terus ditarik mendekat kepada Allah. Itu titik krusial, kesempatan bagi kita untuk terus naik secara rohani kepada Allah. Ketika kita sudah dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah, jangan mikir nyerempet-nyerempet dikit nggak apa-apa lah. Pulang umroh nyerempet-nyerempet dikit nggak apa-apa. Ya walaupun manusia mungkin nggak akan luput, tapi kita mujahadahnya itu, niat kerinduan hatinya itu untuk terus mendekat kepada Allah. Nah ini Pak, jadi Allah itu Al-Quddus, hanya bisa didekati dengan yang bersih kolbunya. Maka kerinduan hati untuk terus mendekat kepada Allah itu yang harusnya dimunculkan. Nah selesai manasik umroh, kalau yang dari Mekah dulu kemudian ke Madinah. Kalau kami dari Madinah dulu, jadi ziarah ke makam Nabi dulu. Nah saya ingin menambahkan sedikit, ya ini makam Nabi, foto makam Nabi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nah kalau dari luar itu yang kubah warna hijau itu tanda makam Nabi di bawahnya. Di antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi itu ada raudhah. Raudhah itu salah satu tempat mustajab berdoa di samping multazam. Makanya orang pengen ke raudhah. Ya, makanya di otoritas di sana mengatur sedemikian rupa ya, untuk bagaimana jamaah tidak berdesak-desakan, tidak rebut-rebutan ke raudhah. Jadwalnya juga kita nggak pernah tahu kapan tuh raudhah dibuka. Ya. Harus ada izin untuk masuk dan waktunya nggak lama-lama. Itu yang Masjid Kubah itu. Dan ada ruang utama Masjid Madinah, yang Masjid Nabawi dulu, yang kemudian itu selalu menjadi tempat tujuan utama sholat. Walaupun sudah pelebaran, tapi kan orang pengennya di yang ruang utama itu. Nah di raudhah, di makam Nabi. Maka yang perlu kita munculkan ketika dapat kesempatan masuk raudhah, ziarah ke makam Nabi, adalah niat jumpa Rasulullah dan mengharap syafaatnya. Ketika kita mengondisikan, oh enggak karu-karuan Pak itu nangisnya itu, mikirnya itu Rasulullah mau nemui kita enggak itu. Kita ngaku umatnya tapi perilakunya berselisihan dengan Rasulullah. Berapa kali kita berkhianat kepada Rasulullah. Nah munculkanlah kehinaan diri itu ketika di depan makam Nabi itu. Jangan ngerasa saya ini umat Nabi yang baik ini. Ya Rasulullah, kayaknya engkau bangga punya umat seperti saya, bubar itu Pak. Tapi ketika kita merasa belum pantas untuk berjumpa dengan Nabi, tapi kita pengen jumpa Nabi, kita ngemis-ngemis lah. Bahkan kita tambahkan, ya Sayyidina Abu Bakar, tolong bujuk Nabi supaya mau menemui saya gitu. Saya Sayyidina Umar, bujuk Nabi supaya menemui saya. Itu kan dialog rohani aja Pak. Kita seolah-olah berdialog rohani seperti itu. Itu kalau muncul cita rasa itu enggak karu-karuan nangisnya.
Dan jika rinduan bersama Rasulullah sembari membayangkan hari-hari terakhir Rasulullah seperti apa. Nah, itu yang kita perlu hadirkan ketika ziarah ke makam Nabi. Di samping kemudian kita manfaatkan untuk berdoa, karena di Raudhah itu adalah tempat yang mustajab. Kita berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, orang-orang yang kita cintai dan seterusnya. Kemudian sholat di Masjid Nabi, ya, di Masjid Nabawi. Ini ada gambar luar Masjid Nabawi, ada gambar dalam. Yang gambar dalam ini sudah perluasan, Pak. Kalau yang aslinya bukan ini. Ini sudah perluasan. Ketika sholat di Masjid Nabi sembari membayangkan sholat di belakang Nabi. Bagaimana cita rasa sahabat ketika sholat di belakang Nabi itu kayak gimana sih? Ya, kita nggak bisa beneran sholat di belakang Nabi, tapi kita bisa menghadirkan rohani kita seandainya, atau berandai-andai, bukan berandai-andai dalam rangka menghayal, tapi kemudian coba mengoneksikan rohani kita, ya, karena rohani Nabi akan terus bisa menyapa kita. Itulah kenapa dalam thariqat itu ada sanad zikir itu tersambung kepada Nabi. Kami misalnya ngambil dari jalur Abah Anom Kiai Haji Ahmad Subul Fatajul Arifin, dari Syekh Abdullah Mubarak, dari Syekh Abdul Karim Banten, dari Syekh Tolhah Kalisafu Cirebon, dari kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas, dari Syekh Abi Qasim Junaid Al-Baghdadi, dari Syekh Abdul Qadir Jailani, terus ke atas sampai kepada Rasulullah. Itu kita sholawat banyak-banyak, mohon supaya disambungkan kepada Nabi sholawat kita. Isfi lana ya Rasulullah, terus saja mohon minta syafaat agar Allah mengizinkan Nabi memberikan syafaat kepada kita, ya, sembari menghayati perjuangan dakwah Nabi dan komitmen batin meneladani Rasulullah dan meneruskan dakwahnya. Itu yang perlu dimunculkan, agar sholat kita di Masjid Nabi itu benar-benar kita merasa seolah-olah sholat di belakang Nabi. Dan ketika pulang ke sini itu gagal move on-nya lama biasanya, Pak, kalau kita mampu menghadirkan cita rasa rohani seperti itu. Yang kebayang tuh ya Masjid Nabawi terus, nggak bisa hilang tuh. Waktu di haram yang kebayang tuh Ka'bah terus, walaupun sudah di Masjid Raya Telaga Kahuripan, tetap pandangannya tuh Ka'bah, pandangannya Masjid Nabawi. Jadi seberapa lama kemudian cita rasa itu ada dalam kalbu kita, itu seberapa dalam kita kemudian menghayati ketika ada di sana, ketika di depan Ka'bah, ketika benar-benar di depan makam Nabi, ketika betul-betul sholat di masjidnya Nabi. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan, Bapak. Sudah 13 menit tambahnya. Kalau ini ziarah sekitar Madinah saja, kami melengkapi napak tilas perjuangan Nabi ke Uhud, Masjid Quba, ya, kemudian ke Khandaq, kemudian ke Masjid Qiblatain. Tentu dalam setiap kunjungan itu sekali lagi yang penting adalah pemaknaannya, agar kita tidak hanya ziarah city tour tapi kemudian tidak ada pemaknaan yang kita ambil. Misalnya ketika di Uhud, bagaimana kebatinan seorang Sayyidina Tolhah melihat Nabi terkepung, nggak pakai pikir panjang, lalu dia langsung menerobos pasukan kafir Quraisy, di dekapnya Nabi, dijadikan tubuhnya tameng bagi Nabi, dirajah kurang lebih di sirah itu 70 tusukan pedang tombak, nggak peduli, darahnya tertumpah nggak peduli. Justru disitulah bukti kecintaan yang ditunjukkan kepada Nabi. Nah, kita mikir, kalau kita dalam kondisi seperti itu, mikir lama atau enggak gitu. Maka kita bisa ngerti perbedaan Sayyidina Tolhah dengan Abdullah bin Rawahah. Dua-duanya sahabat mulia, tapi Abdullah bin Rawahah ketika di perang Mu'tah, ketika Sayyidina Ja'far syahid, ya, Sayyidina Zaid bin Harisah syahid, Rasulullah berpesan kalau Ja'far syahid, Zaid bin Harisah syahid, panglima perangnya Abdullah bin Rawahah. Posisi muslimin sudah sangat terdesak di perang Mu'tah itu. Abdullah bin Rawahah sempat goyang sedikit, ngelihat kondisi secara matematika udah nggak mungkin muslimin selamat, sempat goyang sedikit. Walaupun kemudian ya iman sahabat itu kan tetap akhirnya teguh, beliau meneguhkan kembali dan kemudian mengambil alih panglima perang, dan beliau juga syahid, Abdullah bin Rawahah, sampai kemudian diambil alih oleh Khalid bin Walid, berhasil melepaskan dari kepungan. Jadi cita rasa itu yang kemudian kita perlu hadirkan setiap kali kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah itu, agar tidak hanya bermakna city tour aja,
tapi membekas, kemudian membayangkan bagaimana kualitas iman sahabat, dan seandainya saya berada di kondisi seperti itu, apakah saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Thalhah gitu ya. Di Khandaq juga sama, kita cari makna yang sangat strategis, sangat penting untuk kemudian menjadi bekal rohani kita. Saya nggak bisa ceritakan nih, khawatir kelamaan Pak ya. Banyak pelajaran penting di Khandaq itu. Ini Masjid Khandaq, kemudian Masjid Qiblatain ya. Ketika Nabi kan ini urusannya dengan Yahudi ini ya, pas nanti kemudian turun 2 rakaat, baru 2 rakaat sholat zuhur, turun perintah pindah kiblat ke Masjidil Haram, maka ada nama Masjid Qiblatain. Itu juga harus kita maknai ya. Tidak bisa saya sampaikan juga, khawatir kelamaan. Masjid Quba ya. Ini masjid pertama yang dibangun oleh Nabi, dimention di Quran surat At-Taubah 108. Nah, ini akan sangat relevan dengan kita yang kemudian antar masjid akur atau enggak. Nah, belajarlah di Masjid Quba, gimana dulu Nabi membangun Masjid Quba, dan kemudian apa pesan di At-Taubah 108 itu. Kita harus maknai itu. Ini Baqi, pemakaman Baqi di samping Masjid Nabawi ya, ada 10.000 kurang lebih sahabat dimakamkan di sini. Tapi memang kondisinya udah tanpa nisan nama karena kebijakan pemerintah Saudi kan ya, kita paham ya, agak berbeda dalam konteks ziarah kubur ya, jadi diratakan semua hanya batu gitu. Bahkan makam Ummahatul Mukminin pun kita udah nggak bisa kenal yang mana, makam Sayyidina Utsman pun kita udah nggak tahu yang mana. Jadi ketika ziarah itu ya kita menyebut aja untuk Sayyidina Utsman, Ummahatul Mukminin, Bunda Aisyah, Bunda Maimunah, dan seterusnya, untuk seluruh sahabat Nabi. Dan ziarah tuh kalau kemudian kelihatan begini gitu ya, kayak gaya ziarah NU, udah diusir-usir sama askar, pokoknya harus lewat aja. Ini Baqi. Sekali lagi harus kita maknai, apa makna yang harus kita hadirkan ketika kita ziarah ke Baqi. Ini ke Maktabah Ibnu Abbas di Taif ya, kita berkunjung juga ke Taif. Ada berapa yang kami kunjungi, tidak saya tampilkan di slide gambarnya, tapi poinnya yang ingin saya sampaikan adalah sama dengan manasik umroh itu sendiri, bahwa setiap tempat-tempat bersejarah itu harusnya kita maknai secara lebih dalam agar kemudian kita memiliki bekas-bekas yang itu bertahan lama. Ini Masjid Adas, kita membayangkan bagaimana Nabi ke Taif. Kami naik bis itu hampir 1,5 jam, Mekah Taif, mungkin sekitar 80 kilometeran lah. Bayangkan Nabi ke sana dengan Zaid bin Harisah itu naik unta, terjal ya, mendaki karena konturnya kan begitu, bebatuan. Sampai sana dilempari ya, berlindung di kebun anggur. Nah, sekarang tempat perlindungan Nabi itu dibangun masjid namanya Masjid Adas, karena waktu itu yang ngasih anggur Adas dari Ninawa yang kemudian masuk Islam, kenal dengan Yunus bin Matta dan seterusnya. Nah, kita memaknai itu. Jadi kita tidak sekedar situ itu oh ini, tapi kita nggak ada pergerakan batin sama sekali. Nggak bisa merasakan gimana Nabi ketika dilempari lalu malaikat kemudian bawa gunung timpain aja, kata Nabi jangan. Innahum qaumun la ya'lamun wa arju ayyakhruja min aslabihim may ya'budallaha wahdah. Aku berharap dari keturunan mereka itu lahir orang-orang yang beribadah kepada Allah dan mengesakannya. Dan doa Nabi dijawab oleh Allah. 9 Hijriah Taif semua berbondong-bondong masuk Islam. Jadi pemaknaan spiritual seperti itu yang harus kita hadirkan, kita tangkap, kita masukkan dalam kalbu kita agar terjadi pergerakan batin kita dalam setiap titik-titik destinasi. Gua Sur kami kunjungi dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian sekali lagi kita memaknainya secara spiritual seperti pesan Syekh Abdul Qadir, tidak hanya secara syariat tapi secara ma'rifat agar sampai kepada hakikat. Di titik itulah mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sejati, yang hatta ahibbah, sehingga Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, kata Allah, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu alladzi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Aku, kata Allah, akan jadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia bekerja dan beraktivitas, menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah.
Bayangkan ketika seluruh diri kita sudah dicahayai oleh cahayanya Allah dan disetir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Dicelup oleh celupannya Allah, maka kita tidak ada lain adalah Abdullah, hamba Allah yang sejati. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah umroh yang mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi Haramain, melihat langsung Ka'bah, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabi, mudah-mudahan berjumpa Allah dan Rasulullah, dan kemudian buahnya adalah kita menjadi Abdullah yang sejati, hamba Allah yang sejati, hamba yang dicintai oleh Allah, dan kemudian nanti di akhirat kelak diperkenankan oleh Allah berjumpa dengan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah orang-orang beriman berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena mereka jumpa dengan Tuhannya. Itulah kenikmatan tertinggi di surga kelak. Demikian, mohon maaf kepanjangan, kurang lebihnya atas kesalahan dan khilafnya saya mohon ampun kepada Allah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata